Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Rati Purnamasari dengan NIM 25901849510011. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Mapel Umum Kemenak tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, saya akan mempraktekkan pembelajaran dalam rangka penilaian kinerja di MTSN Negeri Landak, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, dengan materi kegiatan ekonomi di kelas 7. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas, pimpin doa. Iqra'u doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu absen sebentar ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Azahra. Azahra keterangannya Sakit. sakit. Tamam Izin. izin. Jadi 2 orang ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah fokus belajar hari ini? Sudah. Ada yang masih mikirkan lauk apa di rumah? Ya. Sebelum mulai pembelajaran, silakan dicek kiri kanannya apakah ada sampah atau di dalam lacinya. Sudah bersih? Oke. Ya. Sekarang silakan buka buku LKS-nya. Sebelum kita mulai materi pembelajaran hari ini, kita materinya tentang kegiatan Ekonomi. Ya. Masih ingat enggak pelajaran yang minggu lalu? Masih. Nah, tentang apa? Budaya alam. Terbagi menjadi berapa? SDA? 3. 2. Iya 2. Apa? 1. Sumber daya yang dapat diperbaharui. Dapat diperbarui. Yang kedua? Tidak dapat diperbaharui. Tidak dapat. Contoh yang dapat diperbaharui apa? Air. Udara. Tanah. Hewan. Hewan. Satu lagi. Tumbuhan. Kalau yang tidak dapat, tidak Emas. bisa. Emas. Tambang. Logam. Perak. Matahari. Ya, segala jenis barang tambang itu tidak dapat diperbaharui. Ya. Sekarang kita masuk ke materi yang hari ini tentang kegiatan ekonomi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ada 3. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian dari kegiatan ekonomi. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari kegiatan apa itu produksi, konsumsi, dan distribusi. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan jenis-jenis kegiatan yang termasuk kegiatan konsumsi itu apa saja, kegiatan produksi apa saja, dan kegiatan distribusi itu apa saja. Ya. Untuk lebih memahami materi, silakan perhatikan video yang ada di depan. Sekarang kita akan membahas materi tentang kegiatan ekonomi. Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan
dan akan selalu memikirkan upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Sebelum mulai Ibu tanya, ada enggak di kelas ini yang pernah pergi ke pasar? Ada. Angkat tangan yang pernah ngawankan orang tuanya atau mamanya ke pasar. Nah, yang laki-laki juga pernah, yang perempuan juga udah pernah. Kira-kira apa aktivitas yang dilakukan orang-orang di pasar tuh? Menjual. Selain menjual apa aja kegiatannya? Membeli. Apa yang dibeli di situ? Sayur, daging, ya, bahan makanan. Itu semua termasuk kegiatan ekonomi. Nah, jadi sekarang kegiatan ekonomi itu apa? Kegiatan, yuk berdasarkan apa video tadi, berdasarkan kamu udah pernah pergi ke pasar, ada yang berjualan, ada yang membeli. Kira-kira apa itu kegiatan ekonomi? Jadi kegiatan ekonomi tadi apa? Aktivitas yang dilakukan manusia untuk apa? Memenuhi kebutuhan. Memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada enggak orang yang tidak butuh melakukan kegiatan konsumsi? Tidak. Contoh konsumsi apa? Makanan, minum. Bisa enggak orang sehari atau beberapa lama itu tidak makan atau tidak minum? Tidak, ya. Jadi kegiatan ekonomi itu kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contohnya, ada berapa tadi kegiatan ekonomi? 3. Yang pertama, distribusi, konsumsi, produksi. Itu adalah 3 kegiatan ekonomi. Ya. Yang pertama dulu lah kegiatan produksi. Ada yang tahu apa itu kegiatan produksi? Produk. Kegiatan yang menghasilkan atau menambah nilai guna barang. Jenis produksi dia ada 2. Ada produksi apa? Barang dan produksi jasa. Kalau produksi barang itu dia berupa bentuk, ada wujudnya. Contohnya apa produksi berupa barang? Mebel. Mebel menghasilkan apa barangnya? Kursi, lemari, meja. Selain mebel yang menghasilkan barang? Pabrik kue. Pabrik kue. Apa yang dihasilkannya jadinya? Kue. Selain mebel, pabrik kue, apa lagi? Pabrik sepatu, pabrik kain. Penjahit itu termasuk apa dia? Produksi. Ya, produsen karena dia menghasilkan apa? Kain. Dia dari kain diciptakannya baju atau celana. Ya. Apa Rehan? Pabrik sawit. Iya, apa yang dihasilkannya tuh? Minyak untuk kita pakai sehari-hari. Sekarang, kalau udah paham tentang yang barang dalam bentuk jasa, jasa itu tidak ada wujudnya, tapi bisa apa? Dirasakan manfaatnya sama kita. Contohnya apa kalau produksi jasa? Pariwisata, para turis, ya. Apalagi selain pariwisata? Dokter, pengobatan, betul. Perawat, bidan. Kalau anak laki-laki, kalau potong rambut sendiri atau pergi ke barbershop? Ada yang potong rambutnya sendiri? Pasti miring-miring nanti itu rambutnya, ya. Kalau yang cowok ke barbershop, jasanya. Kalau yang perempuan kemana? Ke salon. Potong rambut juga, ada yang facial, ada yang manicure, kuku-kukunya tuh, ya. Tuh, ya. Ada yang pernah ke salon, anak perempuan? Pernah, ya. Itu termasuk produksi jasa. Jadi produksi itu tidak hanya berbentuk barang dia, tapi juga bisa berbentuk jasa. Ada 4 faktor produksi. Yang pertama faktor alam atau yang kita sebut dengan sumber daya alam. Faktor yang kedua tenaga kerja atau SDM. Apa SDM? SDA sumber daya alam, SDM sumber daya manusia. Faktor yang ketiga ada modal. Yang keempat ada kewirausahaan. Ya. Kegiatan ekonomi yang selanjutnya itu kegiatan konsumsi. Sebelum Ibu masuk ke kegiatan konsumsi, apa itu konsumsi? Angkat tangan yang bisa. Cherry, apa itu konsumsi, Cherry? Kegiatan yang menggunakan suatu barang atau menghabiskan suatu barang. Oke, ya kegiatan menghabiskan suatu barang. Memakan, memakai, menggunakan, berarti itu kegiatan konsumsi. Contoh kegiatan konsumsi yang kalian ketahui apa? Makan. Selain makan? Minum. Itu berhubungan dengan mulut semua, yang lain? Pakai baju.
Hah? Memakai baju. Membeli baju. Nah, karena dia mengeluarkan Uang. uang. Apalagi selain makan kan butuh pakai uang juga tuh. Beli baju pakai uang juga, konsumsi. Apalagi? Beli sepatu. Sepatu Arehan. Hah? Sandal. Potong rambut juga pakai duit. Ya, masa ya habis potong lalu kamu tinggalkan tukang pangkasnya ya? Beli motor. Ya, itu termasuk kegiatan konsumsi. Ya. Beli HP. Kalau MBG masuk kemana dia? Makan bergizi gratis. Konsumsi. Ya. Kalau yang tukang masaknya? Produksi. Kalau mobil yang tukang ngantarnya tuh? Distributor atau distribusi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan konsumsi. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal dulu. Apa itu internal? Berarti berasal dari Dalam. berarti dari dalam diri kita sendiri. Ibu ambil satu contoh, selera. Tahu selera? Tahu. Ibu enggak suka durian, nyium baunya aja udah mabuk dah ibu. Ya. Faris jual durian ke ibu, satu butiknya 1.000 aja bu. Mau enggak ibu beli kira-kira walaupun harganya 1.000? Enggak, karena apa? Kenapa? Karena ibu enggak suka. Ada enggak di sini yang enggak suka durian, angkat tangan? Kenapa Tia enggak suka durian? Baunya. Ulan. Safa. Enggak enak rasanya, berarti udah pernah makannya. Siapa lagi tadi yang enggak suka durian tuh? Ahmad, ngapa enggak suka durian, Mat? Baunya. Ya, kucing jak muntah kadang nyium bau durian. Tapi ada yang enggak suka, ada juga yang suka. Ada yang hantu sama durian. Jangankan sebuti, Bu, 10 buti, sekardus, sekarung, sekeranjang pun kami habiskan. Ada di sini hantu durian? Faris, Wahyu, Cherry, tuh Zahra, ya Dila, banyak. Kalau ibu jual durian satu butiknya 1.000, beli berapa Dila? 20. Yang ngeluarkan 20.000 dapat 20 butik durian. Ya. Karena itu bergantung apa lagi kita membeli suatu barang, tergantung kepada selera. Kalau kita tidak suka sama barang itu, mau semurah apapun harganya, tetap tidak akan kita beli atau kita makan. Ya. Yang kedua, selain dari faktor internal, faktor dari dalam tadi ada faktor eksternal. Berarti kebalikannya apa? Dari luar diri kita. Kita lanjut. Tadi konsumsi sudah, distribusi. Nah, sebelum lanjut ke slide yang distribusi. Apa itu distribusi? Contohnya kan tadi mobil MBG tuh, makan bergizi gratis. Apa tuh distribusi, Cherry? Kegiatan yang menyalurkan satu barang ke konsumsi. Kegiatan menyalurkan barang. Dari siapa ke siapa coba? Dari produksi ke konsumen. Oke, dari produsen ke konsumen. Kenapa dari produsen? Karena produsen yang menghasilkan karena produsen yang menghasilkan barang-barangnya di dia, diantarkan ke pemakai atau konsumen. Perantara yang mengantarkan itu disebut distributor. Paham enggak perbedaan antara distributor, distribusi? Paham. Distributor itu orangnya atau pihak yang melakukan kegiatan distribusi. Kalau distribusi, kegiatannya. Kalau produksi, orangnya siapa? Produsen, nama kegiatannya produksi. Kalau konsumsi, orangnya siapa namanya? Konsumen, kegiatannya baru namanya konsumsi. Nah, untuk mengetahui siapa yang memperhatikan, siapa yang tidak, Ibu sudah bilang untuk membawa HP kan? Ya. Sudah. Sekarang kita tinggal bagi kelompok. Ibu ada kuis, ya. Silakan diambil HP-nya. Ini HP siapa? Saya. Cherry, Faris, yang mana nih? Silakan buka kahoot.it. Silakan duduk per kelompok. Ya. Oke, 5-5-nya benar. Orang bikin roti itu adalah kegiatan produksi. Kita lihat siapa yang tercepat. Kelompok 5 ternyata, ya. Yang kedua kelompok Ali, kelompok 1, kelompok berapa yang bintang itu kelompok 3. Oke, lanjut soal nomor 2. Yang termasuk kegiatan distribusi. Di antara gambar di bawah.
Distribusi. Empat kelompok benar, satu kelompok salah. Kita lihat nih siapa nih? Wah, ya, kelompok 5 masih bertahan di posisi pertama. Kali kedua, satu. Kita lanjut, ada 10 soal. Kegiatan konsumsi. Ayo. Mana benar? Tapi tetap kelompok 5 yang tercepat jarinya. Ya, kliknya cepat. Tapi kelompok alif jangan mau kalah. Sedikit lagi tulisannya ini ya. Ayo ambil kelompok ini. Lanjut soal nomor 4. Tujuan kegiatan produksi. Apa tujuannya produksi itu? Produksi. Masih ada yang salah. Produksi membuat barang dan jasa. Ada yang jawab menyalurkan. Kalau menyalurkan itu tugas siapa? Menyalurkan. Distribusi. Masih ada yang salah. Tidak paham. Ya, kelompok satunya ini. Belum salah. Ya. Kelompok itu tadi sumber daya alam. Konsumsi. Iya, semua ini konsumsi, tapi kegiatannya ini apa dia? Itu sedang berliburan. Sedang berliburan di situ atau wisatawan atau lagi healing gitu tulis. Tujuh. Ini nama kamu, buat semua. Nama singkat, nama panggilan juga enggak apa-apa. Ya, kelompok berapa tadi? 4. Nah, tulis itu 4. Pohon tadi masuk mana tuh? Alam, faktor alam. Yang terakhir, sumber daya manusia atau apa tadi namanya? Tenaga? Tenaga kerja. Tulis, sebutkan ya. Udah kan ya? Kita tempel. Ini gambar ini kegiatan apa semua ini? 3 ini. Produksi. Pertanyaannya apa pengertian dari produksi? Apa tadi produksi? Tuliskan di kertasnya. Iya. Nih, tempel. Kewira. Apa satunya lagi tadi? Bentar ya, kewirausahaan yang terakhir tuh. Ya, udah selesai berarti.
Muat apa enggak? Bu, ini jangan ya, Bu. Curang berarti. Ya, Bu, nggak apa-apa. Disimpan aja ya, Bu. Pinjam aja, Bu. Nggak dipakai. Kira-kira ini gambar apa? Orang memang jualan itu, dia jualan. Orang jualan. Ini bah konsumsi, ya. Udah. Lem. Oh, masih dipakai lemnya. Lemnya mana tadi? Udah. Masih banyak Bu belum lem. Ini udah nih, enggak apa-apa enggak. Yang penting lengket ya dia. Udah dilem. Ini apa? Dah, satu lagi. Nanti kertasnya tempel di sini ya, berarti ya, tengah-tengah ya. Oke, lemnya Ibu pinjam. Erpin mau apa kah? Pakai lem kah? Udah, satu kelompok sudah selesai, kelompok satu. Kelompok berapa lagi yang sudah selesai? Kelompok 4 sudah. Ini geser bisa lagi nih. Ini dipotong ya. Ada yang punya penggaris enggak? Ah, tuh, dipotong karena besaran ini juga. Coba. Nih, kasih Aska yang tebal-tebal gini. Ini juga nih bisa dipotong, ini bisa dipotong. Masih ke situ. Bu. Sudah. Kelompok 1, kelompok 4 sudah. Yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Rehan, silakan. Kelompok 4 buka dulu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan presentasikan Kelompok 4 tentang apa tadi? tentang produksi. Produksi. Nah, silakan dibacakan itu gambar Orang yang sedang memproduksi motor, orang yang sedang memproduksi motor. Lanjut, Alif. orang yang sedang menanam padi, Orang yang sedang menanam padi. Lanjut. memanen padi, Memanen padi. Gambar yang ketiga. orang yang sedang memetik daun teh, Orang yang sedang memetik daun teh. Oke, kelompok produksi tadi ya. Apa itu produksi pengertiannya? Kalau enggak usah baca itu bisa apa enggak? Apa itu produksi? produksi adalah Suatu kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Oke. Ada berapa tadi faktor produksi? 4. Sebutkan. Alam, modal, kewirausahaan, tenaga kerja. Oke, paham. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, silakan tutup, habis itu duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bintang 3 yang beranggota 8 orang akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami tentang Kelompok apa ini? Bintang 3. Iya, tentang kegiatan ekonominya, kegiatan Tentang apa? kegiatan ekonomi berupa distribusi. Distribusi. Lanjut, kelompok 3. Bacakan satu-satu itu gambar apa? Boleh bergantian ya. Tidak usah Naura semua, boleh gantian. Ada Tia. Sekarang kelompok distribusi. Apa itu pengertian distribusi? Ayo. Distribusi apa? Kelompok 3. Pengertiannya. Nggak usah lihat itu bisa enggak? Ayo. Distribusi adalah kegiatan yang menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Konsumen, menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Sekian dari kelompok kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami tentang produksi. Pertama itu apa? Gambar apa, Wahyu? Penjahit yang sedang membuat baju. Baju. Hasil produksinya dari menjahit itu apa hasilnya tuh? Berupa apa dia? Kain. Kain atau baju. Dah, lanjut gambar yang kedua. Silakan dijelaskan. Penelayan yang sedang menangkap ikan. Nelayan sedang menangkap ikan. Produknya apa dia tuh? Ikan. Ikan produknya. Apa itu produksi? Bantu, satu kelompok saling membantu. Produksi adalah sebuah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Menghasilkan barang atau jasa.
Orangnya disebut apa kelompok 1? Produsen. Produsen. Oke. Dah, silakan tutup. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok 2 tentang apa tadi materinya? Distribusi. Gambar ini menunjukkan orang yang mengantar paket ke alamatnya. Sales marketing yang sedang mempromosikan produknya. Distribusi adalah kegiatan yang menyalurkan barang-barang atau jasa kepada pemakai. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami Oke, lanjut. Kelompok 5 tentang apa? tentang Konsumsi. Oke, lanjut. Jelaskan ke Ibu satu-satu gambar itu. Bergantian. Lanjut lagi. Siapa lagi yang belum? Yang keempat adalah orang yang sedang menonton bioskop. Orang yang kelima sedang berobat. Gambar yang keenam adalah orang yang sedang makan bersama. Gambar yang keenam gambar yang ketujuh orang yang sedang berliburan. Pengertian dari konsumsi adalah orang yang menggunakan atau membeli barang Oke, barang atau atau jasa. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Ada yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Oke, Cherry, silakan ambil. Silakan disimpulkan apa yang sudah dipelajari pada hari ini. Ya. Boleh dimulai, Cherry. Apa yang sudah didapat hari ini? Refleksi hari ini apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cherry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan hasil pelajaran yang saya dapatkan hari ini. Ya. Hasil pelajaran yang saya dapatkan hari ini berupa kegiatan ekonomi tentang distribusi. Pengertian singkat tentang distribusi adalah suatu kegiatan yang menyalurkan barang dari produsen ke konsumen untuk memenuhi hajat konsumen. Oke, lanjut. Pelaku distribusi yang mengerjakan kegiatan distribusi disebut distributor. Pengertian singkat konsumsi adalah kegiatan yang menghabiskan atau menggunakan barang ataupun jasa yang dihasilkan dari produsen. Silakan buka buku latihannya. Kerjakan halaman 53. 1 sampai 10. Langsung jawab ya. Silakan kerjakan soal halaman 53 1 sampai 10. Langsung jawab. Sudah? Kumpulkan ke meja Ibu yang sudah. Oke. Sudah, boleh balik ke kursinya masing-masing, posisinya rapi. Kita review sama-sama lagi. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ada berapa tadi kegiatan ekonomi? 3. 1. Produksi. 2. Distribusi. Konsumsi. Oke, orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Kalau produksi orangnya disebut. Kalau konsumsi konsumen. Oke. Kita sebagai makhluk ekonomi dan makhluk sosial, bisa enggak kita hidup tanpa ada orang lain? Tidak. Semua kita membutuhkan bantuan dari orang lain, ya. Jadi kita harus saling apa di sini? Membantu, menghargai, jangan menghina satu sama lain. Baik itu masalah ekonominya atau pendapatannya, ya. Sekian pembelajaran IPS pada pagi hari ini. Untuk minggu depan silakan belajar tentang peran pelaku ekonomi. Ya, nanti minggu depan kita belajar tentang itu. Sekian dari Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.